Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat, kita kembali masih dalam tausiah sore bersama Ustadz Zain Al-Hadi, yang di hari ini Ustadz memberikan kita sebuah tausiah tentang sekali Islam tetap Islam. Tadi sebelum jeda telah kita simak nasihat yang disampaikan oleh beliau, dan selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab. SMS yang sudah masuk akan kami bacakan. Yang pertama dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz Zain, saya mau bertanya, apakah ini dibilang pemaaf andaikan kita dihina orang dan kita merasa kesal tapi tidak kita balas, malah saat bertemu kita tersenyum dan tidak marah? Apakah itu termasuk sudah pemaaf Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sudah pemaaf, sudah disayang Allah. Nggak mudah punya hati seperti itu. Ya, ikhlas, ridho, maafkan. Maafkannya itu sofah. Sofah itu artinya maaf yang tanpa bekas. Salaman itu habis. Seperti air di daun keladi itu. Tertumpah habis, tak tinggal lagi. Jadi ketika memaafkan, sofah. Sofhan namanya. Sofhan jamilah. Memberi maaf yang indah. Ini yang memberi maaf yang indah seperti ini. Allah suka itu. Insya Allah sayang Allah ya. Teruskan yang seperti itu. Yang lain juga, udah begitulah. Kalau kita maafkan dengan senang hati, yang senang kita. Kalau kita tidak maafkan, marah, kesel, yang nggak bisa tidur bukan dia, kita juga yang rugi. Dia tidur aja itu. Bapak betul, tepat sekali. Mudah-mudahan Allah sayang Bapak dan semua keluarga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian ada dari Rozak, 50 tahun di Kalideres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang terhormat, kampung saya cukup luas. Sholat Id kemarin dilaksanakan di 2 tempat. Lalu ada yang bilang tidak sah karena sudah ada 1 masjid. Bagaimana Pak Ustadz? Sah atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Sah, dua-duanya sah. Ya, kita ini di zaman seperti ini, di dalam negeri seperti ini, ada mazhab, ada ipaham. Tidak apa-apa, sabarlah dulu. Ya, tidak apa, semua seperti itu. Jangan bilang tidak sah, kita tidak punya hak. Yang menerima sholat itu Allah, bukan kita. Ya, jadi orang bilang jangan, dia dengarin. Itu sama-sama baik, sama-sama menyembah Allah. Kita belum punya 1 imam. Kecuali kita sudah punya 1 imam, nah baru itu diatur. Sekarang ya begini, ya, kurang-kurang seperti itu, saling toleransi lah. Ya, nggak apa-apa deh, ada 2 nggak apa-apa. Yang penting sholat lah. Jangan mau Bapak ada yang bilang tidak sah itu nanti jadi ngadu domba itu. Banyak sekarang pendapat-pendapat itu banyak ngajak kita jadi benci, ngajak kita jadi ribut, jangan. Itu ujung-ujungnya dari Israel itu, jangan. Mulai bersabar, mulai lapang dada sesama muslim. Kita lagi sangat membutuhkan persatuan, lagi sangat butuh banget. Jadi semua lebih kurang ngalah saja, ikut aja. Iya, demi persatuan kita mengalah, demi Islam kita mengalah, demi dakwah Islam kita mengalah sesama saudara. Harus ingat itu, kita cinta Islam, ya tetap Islam. Mengalah, jangan sampai ada perpecahan di setiap kampung-kampung, jangan sampai ada gontok-gontokan antara masjid satu dengan yang lain. Yang sadar, yang mengalah. Kita ngalah sesama muslim itu bersaudara, sama juga membela. Kita membela dia, membela kita juga sama. Semua kita seperti itu. Mulai dari sekarang, semua ini diberitahu semua yang lain. Mengalah demi persatuan. Persatuan Islam, persatuan negara kita juga. Negara kita juga ini banyak yang kepengen sama negeri kita ini. Banyak yang kepingin, yang ingin dari negeri-negeri luar. Jadi kita mesti jaga persatuan. Kita bela. Kalau negara kita ada ganggu terancam, kita semua jadi tentara, jadi pejuang, bela negara. Itu jihad itu membela negara. Siap begitu. Jadi persatuan dijaga. Ya, banyak yang bahkan kacau negeri ini, jangan ikut-ikut. Yang mau ngadu-ngadu ini banyak juga. Yang ingin merebut negeri ini banyak juga, pakai nama Islam juga ada, pengen jadi khalifah di sini. Mana mau kita diatur oleh orang-orang seperti itu? Di negeri kita juga banyak orang-orang baik, orang soleh, ulama juga banyak. Jadi tenang saja, jangan mudah-mudah terpancing, percah belah, dijaga baik-baik semua, insya Allah. Baik, mengalah demi persatuan. Ya, demi persatuan. Kemudian pertanyaan, ada komentar Ustadz dari Chandra di Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, mendengar tausiah Ustadz Husain Alatas dan Ustadz Zain Al-Hadi, dari pertama saya mendengar hasil, saya merasa kelembutan Islam. Jauh dari perdebatan kelompok yang sebelumnya membuat saya prihatin sebagai umat yang awam. Barakallah. Kemudian pertanyaan dari hamba Allah tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum. Ada hadis mengatakan bila ada yang memuji, lempari pasir ke matanya.
Apakah hal ini Rasul mencegah kita dari sifat bangga diri? Ya, betul, maksudnya itu yang memuji dalam hal lain, punya niat tidak baik. Ya, tapi kalau ada sekadar biasa, puji kita berdoa kepada Allah, ya semoga seperti yang dia katakan, Allah bimbing kita menjadi seperti itu. Jangan marahlah, ya. Itu seperti itu maksudnya. Jadi itu yang dimaksud lempar pasir, orang yang memuji. Seperti ada Dr. Carnegie itu di bukunya, Kunci Pergaulan, di bukunya ditulis, dia itu banyak punya harta, tidak beli, hanya muji-muji orang gitu. Dia pengen lemari, dia pergi ke tukang lemari, tukang jual lemari, dipuji-puji, dapat lemari gratis satu. Pengen apa saja seperti itu yang dimaksud seperti itu. Memuji dengan niat tidak baik, ya, seperti itu. Jadi kalau orang baik-baik ini nggak apa-apa, jangan. Semua harus indah hidup ini, pergaulannya juga indah, insya Allah. Kemudian SMS dari Bapak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sajian yang dirahmati Allah. Apakah sabar terhadap sesama muslim dengan non-muslim itu sama? Ya, itu di Quran dikatakan, ya bedalah, pada sesama muslim lebih tinggi harusnya sabarnya. Kepada yang non-muslim sesama manusia ya dilihat bidangnya apa, masalahnya apa, kan gitu ya. Kalau dia misalnya memaksa orang minum khamr, ya kita tidak boleh, kita cegah gitu loh, tapi dengan cara yang baik. Nah, sabar ketika dia tersalah nggak sengaja, ya kita maafkan gitu. Sesama manusia, kita menghormati makhluk Allah, manusia, apapun agamanya. Tapi kalau muslim, kita hormati makhluknya, hormati imannya, hormati dia hamba Allah juga, double ya. Apalagi kalau dia muslim, tetangga lagi, 2, hak tetangga, hak sesama muslim. Terus famili lagi, 3, hormat famili, hormat karena dia tetangga, hormat karena dia beragama Islam, menyembah Allah. Nah, nanti hormat lagi kepada sesama sebangsa. Selama dalam kebaikan, kita hormati dia hamba Allah juga. Seperti dia manusia, saudara kita, satu tanah air kan. Nah, kita sayang juga, dibantu kalau dia susah. Tapi dalam hal maksiat tidak, masing-masing. Begitu. Dia boleh makan yang tidak haram, misal babi, ya silakan di rumahnya, di mana. Tapi jangan dibawa keluar ke muka umum kan gitu. Ya kita di Bali juga lagi nyepi, ya kita jangan keluar. Toleransi, sama-sama menghargai, seperti itu. Insya Allah. Baik. Kemudian masih dari SMS tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum. Mengapa negara-negara Timur Tengah suka mendukung dalam peperangan, Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Terus terang saja, di Timur Tengah itu terjadi peperangan keributan ditunggangi oleh Israel dan yang lainnya. Tapi mereka kebetulan juga sudah terlalu banyak mempelajari kitab Ibnu Taimiyah. Yang sebagian baik, tapi sebagian ada isi yang terlalu radikal. Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit kafir, dikit-dikit syirik. Jadi dia dididik seperti itu bahwa paham Ibnu Taimiyah ini udah paling benar. Dan dia diikuti seperti itu. Sehingga dia melihat orang ziarah kubur, nah ini orang kafir, musyrik. Maka dia kalau masuk satu negeri, kuburan itu dibom dulu. Di Irak itu kuburan cucu-cucu Nabi dibom terus, bom macam-macam. Nah itu pahamnya seperti ini ditunggangi lagi oleh Israel. Israel senang, kayak banteng itu dikasih kain merah gimana? Nyeruduk nggak, ngamuk nggak? Nah yang megang kain merahnya ngeles, yang kena yang lain. Nah ini Yahudi kasih kain merah, ini orang-orang garis keras, meledak-ledakan gitu. Nyeruduklah dia, yang disebut saudaranya sendiri, Israelnya nggak kena. Nah, itu. Kalau kita emosional, mengikuti paham yang radikal kayak gitu, keras, dikit-dikit kafir, marahin, ya digunakan oleh musuh-musuh kita itu untuk saling bunuh sesama kita. Itu kan asalnya ke situ. Dilihat orang yang ziarah kubur, itu syirik, kafir, dibunuh, dibom. Nah itu makanya yang dibom itu banyak yang bermazhab Syafi'i, yang bermazhab Imamiyah Syiah, karena dia sering ziarah kubur. Nah kuburannya itu dikasih masjid, kubah-kubah, itu menurut paham radikal ya Muhammad Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah, Wahabi itu kafir, syirik, maka itu halal dibunuh. Nah itu udah ada pahamnya, memang sudah ada, ditunggangilah oleh dunia lain, oleh kekuatan lain yang anti Islam, biar orang Islam sama orang Islam beradu. Dan di negeri, di Eropa tuh banyak pemuda-pemuda yang berpaham seperti itu. Dia pikir bahaya buat negerinya, dikirim ke Syria lewat Turki. Turki berpaham seperti itu juga pemerintahnya, lewat Turki semua masuk ke Syria itu. Nah sekarang dia sendiri kena, baru dia ingin damai dengan Suriah. Mudah-mudahan jadi baiknya juga sih. Dia sadar kan bahwa dia menabur angin, badainya kena dia juga. Nah jadi
kaum radikal ini dimanfaatkan. Maka itu di sini tidak boleh ada paham seperti itu, fanatik. Itu paham ulama semua itu nggak ada yang keras, cuma satu itu. Sumbernya situ dari paham Ibn Taimiyah itu. Lihat kitabnya. Di YouTube juga ada. Keras sekali, dikit-dikit syirik, boleh dibunuh. Kalau syirik itu udah boleh dibunuh. Saya baca di kitab di sini begitu, orang-orang Asy'ari ini, Islam Indonesia ini dianggap juga sesat. Bukan Ahlus Sunnah karena suka ziarah kubur. Suka bid'ah-bid'ah. Juga dianggap syirik. Kafir. NU misalnya itu dianggap kafir oleh mereka itu. Nah jadi ini berbahaya, bikin pecah belah, bikin bermusuhan. Jadi saya diem pun saya salah, saya utarakan seperti ini, mereka marah. Nah nanti kalau ada yang marah, saya ngomong begini, berarti dia penganut paham keras itu. Ya, nah itu ISIS itu menjadi keras itu karena memahami ajaran itu. Jadi kalau saya nggak buka, terus-terus begini. Jadi janganlah teroris dipangkas rumput, akarnya numbuh terus. Akarnya itu cabut, beres, orangnya jangan diapa-apain. Tobat wassalam. Akar ajaran Ibn Taimiyah juga nggak semua. Sebagian yang keras itu, ajaran lainnya baik. Kita harus adil. Nah ajaran yang keras ini harus di stop. Kalau terus-menerus ya nggak habis terus. Semua orang ingin niat membunuh orang ziarah kubur, orang yang maulid, dan sebagainya. Itu yang dimusuhin kan itu. Orang pesta-pesta arak miskin nggak pernah digerebek. Yang digerebek lempari batu itu yang maulud tuh dipanggil. Itu kan aneh. Nah itulah. Jadi semua kalau saya menyampaikan seperti jangan marah tuh. Kalau Anda memang simpati kepada yang itu, berhentilah. Kita Islam itu tidak boleh jadi hakim mengadili orang. Allah nggak suruh bunuh-bunuhin orang yang salah. Banyak orang berbuat maksiat itu Allah nggak kirimin malaikat suruh terbalikin gitu, enggak. Nah kita ini menjadi sadar. Coba saya kasih contoh. Itu Amerika itu sekarang ada kebakaran besar, terangin topan, badai, segala macam bencana ada. Pernah nggak Amerika cari pelakunya? Ini negeriku dihancurin gini, siapa ini yang melakukan ini? Kejar, gitu kan? Kalau ada sedikit terus dia kejar kan? Yeah. Tapi kalau angin badai topan, kenapa dia diam aja? Ridho kayaknya. Berarti apa? Dia tahu ini pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan. Oke, dia nggak cari pelakunya kan? Dia nggak sanggup lawan Tuhan kan? Kan berarti dia mengaku kan? Tapi kenapa nggak menyembah Tuhan? Secara fakta dia nerima. Angin topan, angin tarina, angin koralin, angin apa banyak di sana terus menerus itu. Tapi dia nggak pernah cari siapa ini yang hancurkan negeriku. Diam dia. Kenapa? Dia tahu ini pekerjaan Tuhan. Tapi anehnya kenapa dia nggak beriman pada Tuhan? Itulah hidayah tadi. Hidayah dari Allah. Jadi kita itu jangan merasa bangga karena mazhab ini, mazhab itu, mazhab ini. Yang bikin kita baik, hidayah dari Allah. Jadi berhentilah fanatik mazhab. Insya Allah semua kita baik. Dan tidak ada dendam, tidak benci kepada muslim. Ikhlas, ingin semua jadi bersatu. Ajaran kekerasan disingkirkanlah. Kalau Anda melihat kami ini ada salah, tegurlah, jangan ziarah kubur. Nanti kita diskusi. Kita nggak menyembah mayat di kubur itu. Begitulah kita diskusi, jangan lihat dari jauh. Ya, Anda juga orang baik, punya niat baik, tapi jangan sampai berlebihan. Kafir harus bunuh, tidak ada. Tuhan nanti yang punya urusan di akhirat. Di sini masalah hukum itu masalah kriminal. Itu pun negara yang menghukum. Tidak ada perintah hukum dari person ke person. Ustadz itu udah punya hak mengadili, harus ada pengadilan. Tidak boleh memberikan sanksi hukum, harus melalui proses pengadilan. Tidak semua orang, ustadz ini ada yang berzina, langsung cambuk, tidak bisa itu. Harus dibuktikan dulu, saksi 4 itu kan proses pengadilan. Ada pembela. Tidak semaunya seperti ini, kacaunya itu jadi perang itu seperti itu. Semua jadi hakim, seolah semua menjadi polisi Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi SK keputusan untuk menjadi polisi Tuhan. Urusan akhirat itu, ya, insya Allah. Baik, semoga terjawab. Kemudian SMS dari hamba Allah, seorang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bagaimana caranya agar saya ikhlas memaafkan suami yang sudah menyakiti hati? Berselingkuh juga nikah siri. Suami sudah minta maaf dan menyesal apa yang sudah terjadi. Hati saya terlalu sakit, Ustadz, bila ingat semuanya satu persatu kebohongan suami. Mohon pencerahan dan nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya ibu ini sudah baik, sudah bisa menyampaikan seperti ini. Dia sudah berhenti, dia sudah minta selesai. Maafkan dan jangan diingat-ingat lagi. Yang sudah lalu berlalulah. Tinggal
ajak suami sholat berjamaah, dia imam ya. Buatlah rumah tangga yang saling sayang, saling memaafkan. Kita mau pindah semua. Ajak kamu suami itu kita pindah ke surga. Gitu, di surga itu enak ya. Senang di sana itu. Tidak ada sakit, ya, tidak ada mati, tidak ada tua, tidak ada cemburu, tidak ada kesel, mesra aja. Senang di sana. Ini sebentar lagi dijemput. Siap-siap saja. Jadi apapun yang di dunia itu jangan terlalu disibukkan, direpotkan. Senang juga berlalu, mesra berlalu, sakit berlalu di dunia ini. Sakit berlalu, senang berlalu. Kayak hidup-hidupan. Tidak perlu ribut, Bapak tuh menyesal dan sebagainya. Semua di sini hanya sebentar. Sudah kan lewat. Sudah berapa umur kita sekarang? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sudah lewat. Sisanya tinggal sedikit, sabar dan tegar. Ingin hidup senang, tidak ada ini, tidak ada di sana nanti di akhirat. Seorang laki ganteng-gantengnya tanpa berhenti, ibu muda cantik, cantiknya nggak berhenti, tambah cantik, terus tanpa akhir. Nggak bisa bayangkan muka ibu cantiknya gimana nanti. Nah, suami juga bagus, ganteng banget. Terus di sana mesra, tidak ada ribut lagi. Sudah, di sini sabarlah. Sementara kok, sementara akan berlalu. Semua akan lewat. Ya, semua akan lewat. Yang sedang senang, jangan sombong. Akan lewat. Yang sedang sakit, sedang susah, sedang sedih, sabar, akan lewat. Sebentar, soal waktu saja. Berlalu semua. Nanti kita ketemu di akhirat nanti. Kita bisa ketemu di sana kumpul-kumpul. Sudah hidup tanpa penyakit, tanpa susah, tanpa sedih, tanpa stres, tanpa sebel, tanpa kesel. Hanya senang dan indah. Insya Allah. Baik. Semoga tercerahkan dengan jawaban Ustaz tadi. Dan nampaknya juga kita dibatasi oleh waktu Pak Ustaz. Mungkin ada kesimpulan terakhir sebelum kita menutup. Ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar agama semua ini, ya. Ini semacam suatu sarana, suatu cara yang bisa membuat kita jadi soleh, yang bisa membimbing kita, memberi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mana yang benar, kan sekarang kacau, ada mazhab ini, mazhab itu, mazhab. Kadang-kadang banyak yang bingung. Yang mana sih yang benar nih, begini, ini, begini. Sudah. Anda senang saja, bersihkan hati, Allah akan berikan ke hati Anda kebenaran. Jangan takut, kita Ustaz tidak bisa memberikan hidayah kebenaran, hanya menyampaikan. Tapi kebenaran dari Allah. Kalau ini apa yang baiknya saya sampaikan, itu dari Allah. Kalau saya sebagai manusia, ya tidak baik. Jelas ya. Tapi saya berharap Allah membimbing. Karena sadar kita lemah, tidak punya kemampuan. Untuk membaikkan diri sendiri aja susah. Nah, oleh karena itu Allah akan memberi hidayah kepada kita semua insyaAllah. Berdoalah banyak-banyak. Jangan lupa apa yang saya sampaikan dulu. Yang penting sembahlah Allah, cinta Allah, bangun tidur bersama Allah, mau tidur sembah Allah lagi ya. Naik ke tempat tidur, habis baca tasbih 33, alhamdulillah 33, subhanallah 33, ayat kursi, qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, doain anak. Nah, itu yang penting tiap malam. Doain anak. Doain terus, ya Allah anakku, sebut namanya satu-satu. Anakku, sebut namanya ini. Ya Allah bimbinglah dia ke jalan yang benar. Kasihan ya Allah, ini zaman sudah seperti ini. Setan-setan gangguannya di mana-mana, di laptop, di HP, di mana. Ya Allah anak saya, bimbinglah dia ya Allah, jadikan hamba-Mu yang soleh. Jadikan dia kelak pemimpin, pejabat di negeri ini yang soleh, yang bisa beramal soleh di negeri ini ya, gitu. Terus yang ini anaknya, ya Allah berilah dia rezeki ya Allah. Terus semuanya doain. Yang mau ujian gitu, insya Allah akan dapat kebaikan. Ada itu di mana dia baca itu tiap malam, kira-kira seminggu itu. Anaknya yang tadinya mau dikirim ke pesantren tidak mau, langsung dia minta. Jadi yang menentukan hati manusia, membolak-balik hati manusia itu Allah. Jangan mengandalkan diri kita. Allah. Mau tidur itu ya, jangan lupa doain itu anak-anak, cucu doain semua. Kita jangan luput dari Allah, jangan berhenti dekat dengan Allah. Allah segalanya. Allah sama tumpuan, mengharap, mengadu, curhat kepada Allah. Baru itu kita menuhankan Allah. Semua kita menuhankan Allah. Kita Islam, sekali Islam tetap Islam, sekali beriman tetap beriman sampai mati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
ومن هم ومن غمة في أهل البدر يا الله في أهل البدر